Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran matematika kita. Hari ini kita akan membahas merubah berbagai bentuk pecahan. Ada 4 macam pecahan yang kita kenal, yakni pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, kita akan coba awali dengan bagaimana caranya merubah bentuk pecahan biasa ke desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, pecahan biasa yang akan kita ubah jadi desimal, penyebutnya diubah dulu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya ya. Contoh misalnya pecahan 4/5. Pecahan 4/5 di sini penyebutnya adalah 5 ya. Nah, 5 yang ada di bawah ini 4/5. Nah, 5-nya kita kalikan dengan bilangan yang menghasilkan 10 ya. Adakah bilangan 5 dikalikan berapa yang hasilnya 10? Ada ya, yaitu 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita harus kalikan 2. Nah, 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, yang semula 4/5 kita ubah jadi 8/10. Nah, 8/10 ini bentuk desimalnya adalah 0,8 ya. Ada satu angka di belakang koma berdasarkan bilangan per 10 ya, nolnya 1. Oke, contoh kedua, bagaimana kalau 3/4? Nah, 3/4 penyebutnya ada angka 4. 3/4 ini angka 4-nya kita kalikan yang menghasilkan bilangan 10, 100 atau 1000. Nah, 4 perkalian 4 tidak ada yang hasilnya 10. Adanya yang hasilnya 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah gitu ya, 4 dikali 25. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan 25. 3 dikali 25 adalah 75. Nah, kalau sudah bentuk 75/100, maka desimalnya adalah ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,75. Nah, itu cara pertama menggunakan perubahan penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Cara kedua adalah dengan cara pembagian. Nah, misalnya 4/5 kita bagi menjadi bentuk pembagian seperti biasa, 4 dibagi 5. Jadi jangan salah posisi ya, 4 pembilang itu ada di bagian dalam, 4 dibagi 5. Nah, 4 dibagi 5, nah, ini hasilnya tidak ada ya, karena 4 lebih kecil. Maka supaya bisa dibagi, kita bisa tambahkan 0, di depan di atas ya. Kemudian di belakang di belakang angka 4 kita tambahkan 0. Jadi 40. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, 8 dikali 5 hasilnya 40. Habis dibagi ya, 40 kurang 40 0. Jadi hasilnya adalah 0,8. Demikian pula kalau pecahan 3/4 kita ubah jadi desimal. Kita pakai cara pembagian, 3 dibagi 4 hasilnya 0 ya, karena tidak ada. Kemudian supaya kita bisa menambahkan 0 di belakang angka 3, kita tambahkan koma jadi 30. 30 dibagi 4 yang paling mendekati adalah 7 ya. 7 kali 4 hasilnya 28. 30 dikurangi 28, 2. Nah, 2-nya kita bagi lagi dengan 4. 2 dibagi 4 ya, karena lebih kecil dan di atas sudah ada koma, kita bisa tambahkan 0 di belakang angka 2. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Ya, 5 dikali 4 adalah 20. Hasilnya habis ya, tidak ada sisa, sehingga 3/4 hasilnya adalah 0,75. Baik, ini untuk merubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Bagaimana kalau sebaliknya, dari pecahan desimal ke pecahan biasa? Nah, yang harus diperhatikan adalah angka di belakang koma. Misalnya di sini contoh 0,2. 0,2 di belakang komanya ada satu angka 2 saja. Berarti pernya per 10. Ya, di atasnya bilangan 2. Jadi 2/10. Begitu juga dengan 0,24. Nah, 24 ini ada 2 angka, maka pernya per 100. Jadi 24/10.
100. Kalau 3 angka bagaimana? Seperti yang di bawah. Maka kalau 3 angka penyebutnya jadi 1000. Jadi 0,125 itu sama aja dengan 125 per 1000. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini sudah bentuk pecahan biasa, tetapi belum disederhanakan. Tinggal kita sederhanakan. 2 per 5 kalau kita bagi 2 masing-masing, ya disederhanakan jadi 1 per 5. 24 kalau kita sederhanakan, kita bisa bagi 4, jadi 6 per 25. Ya, ini yang paling sederhananya. Kalau 125 per 1000, kita bisa bagi 125. Hasilnya 1 per 8. Atau kalau ada yang kesulitan, boleh bertahap pembagiannya ya. 125 bagi 5 dulu, bagi 5 lagi, ya, terus bagi 5 lagi gitu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1 per 8. Bagaimana kalau di depannya ada angka nih, misalnya 1,4. Nah, untuk yang pecahan seperti ini bisa dua macam ya. Yang pertama, ini ada 1 desimal, sudah dipastikan pernya per 10 ya. Nah, ini kalau tanpa koma 1,4, komanya nggak ada kan jadi 14. Ini bisa juga ditulis 14 per 10 ya. Nah, atau bisa juga kita buat jadi pecahan campuran. Jadi ini pernya per 10 tetap karena desimalnya cuma 1 angka. Nah, 4-nya kita taruh di atas. Nah, 1-nya tetap di depan. 1 4 per 10. Nah, ini bentuk sederhananya seperti apa? Ini bisa disederhanakan jadi 7 per 5. Ya. Kalau jadi campuran ini jadi 1 2 per 5. Nah, sama seperti yang bawah. Kalau ini udah langsung bentuk campuran ya, kita langsung bisa sederhanakan 1 4 per 5-nya menjadi 1 2 per 5. Itu kalau merubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik, tadi ada 4 macam ya, kita sudah bahas biasa dan desimal. Bagaimana kalau persen? Pecahan biasa menjadi persen. Nah, pecahan biasa menjadi persen ada 2 macam yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah merubah penyebutnya menjadi per 100 ya, karena persen ini penyebutnya harus 100. Jadi kita ubah penyebut ini jadi pernya per 100 ya. Jadi persen bisa disimpulkan ini pernya harus 100 ya, bilangannya harus 100. Nah, 5 bisa kita kalikan menjadi bilangan tertentu, dengan bilangan tertentu yang hasilnya 100, yaitu kali 20. Maka pembilangnya juga 4-nya kita kalikan 20. Hasilnya adalah 80 per 100 atau 80 persen. Ya, per 100 itu artinya persen. Atau cara kedua, 4 per 5-nya yang akan dijelaskan di sini, 4 per 5-nya kita kalikan dengan 100%. Ini cara kedua. 100 ini 100%-nya, angka 100-nya kita bisa kalikan 4. 100 kali 4, 400 dibagi 5. Hasilnya 80. Atau boleh juga dibagi dulu. 100-nya dibagi 5, kita coret 100 dibagi 5, hasilnya 20. Ya, tulis kecil di sini. 4 kali 20 hasilnya 80%. Seperti itu boleh ya, cara kedua. Contoh kedua, 3 per 4. 3 per 4 dengan cara pertama kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Maka 4 ini bisa jadi 100 kalau kita kalikan dengan 25. Nah, pembilangnya juga sama, kita kalikan juga dengan 25. 3 kali 25 hasilnya 75. Ya, hasilnya 75 per 100. Sehingga kalau dalam bentuk persen adalah 75%. Ya. Atau cara kedua yang tadi ya, 3 per 4-nya kita kalikan dengan 100%. Nah, 100% atau angka 100-nya boleh dikalikan 3, kemudian dibagi 4, atau 300 dibagi 4, atau boleh juga dibagi dulu dengan 4, jadi 100 dibagi 4.
Hasilnya 25. Nanti tinggal dikalikan 3 dikali 25. Hasilnya 75%. Seperti itu penjelasannya untuk pecahan biasa ke persen. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Dari desimal menjadi persen. Nah, kalau dari desimal menjadi persen, kita cukup lihat bagian angka di belakang koma. Ya, persen tadi sudah dijelaskan adalah per 100. Per 100 untuk desimal berarti harus ada 2 angka desimal. Ya, kalau di sini 0,2 ada 1 angka desimal, maka supaya jadi persen kita bisa tambahkan 0 di belakangnya. Sehingga menjadi 20 per 100 atau 20%. Ya. Sama ini juga 0,6. Kalau dibuat pecahan kalau buat pecahan biasanya atau pernya kan per 10. Supaya bisa jadi persen kita bisa tambahkan 0 di belakangnya. Jadi 0,60 atau 60 per 100 sehingga 60% bentuknya. Mudah ya? Nah, ini kalau 0,25 sudah 2 angka di belakang koma, maka kita sudah bisa langsung 25 per 100 atau 25%. Begitu juga dengan 42. 42 ini ada 2 angka di belakang koma. Maka sama aja 42 per 100 atau 42%. Ya. Nah, bagaimana kalau 3 angka? Nah, untuk 3 angka yang diambil cukup 2 angka di belakang koma. Nah, tapi komanya nanti masih ada. Kalau 0,125 berarti kan 125 per 1000. Sementara di sini adalah harus per 100. Berarti jadinya adalah 12,5%. Itu ya. Jadi yang per 100-nya cukup 2 angka yang pertama. Kalau masih ada angka di belakangnya kita tambahkan koma saja di bagian sini. Demikian penjelasan dari merubah beberapa bentuk pecahan. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih.